Sobat Yud GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 26 Agustus 2021 dengan tema Taat pada Allah tanpa syarat. Dari 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 11 sampai dengan 24. Yuk kita baca bareng-bareng. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, "Dari jalan manakah ia pergi?" Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Pelanai keledai bagiku." Mereka memelanai keledai baginya. Lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, "Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?" Jawabnya, "Ya, akulah itu." Katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Gengs, dari bacaan kita hari ini kita nggak tahu pasti mengapa abdi Allah dari Yehuda yang bersih kukuh tidak mau dijamu Yerobeam ternyata hatinya luluh dan menerima tawaran makan dan minum dari nabi tua yang tinggal di Betel. Mungkin kita pun akan merasa betapa Allah begitu kejam, membiarkan dia dicabik-cabik singa sepulang dari rumah nabi tersebut. Bukankah abdi Allah itu hanya korban dari penipuan yang dilakukan oleh nabi tua itu? Tragis ya kematiannya. Gengs, kita juga nggak pernah tahu persis mengapa Allah menghukum abdi Allah itu. Namun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa panggilan sebagai abdi Allah adalah taat kepada Allah tanpa syarat. Memang nabi tua itu membujuk dia dengan berkata di ayatnya yang ke-18, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi sebagai abdi Allah, dia hanya boleh menaati perintah langsung dari Allah saja. Mungkin dia merasa nggak enak hati akan tawaran nabi tua itu. Tetapi yang penting bagi Allah adalah ketaatan. Bagaimanapun juga, meski abdi Allah itu tidak menjalankan tugas keabdiannya dengan baik, nubuat Allah yang disampaikan melaluinya tetap juga terlaksana. Itulah kesaksian dari nabi tua. Dan itu memang sungguh terjadi ketika Yosia mengadakan pembaruan kerajaan. Di bagian akhir nih gengs,
Penulis 1 Raja-Raja mencatat di ayatnya yang ke-33, sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Bisa dipastikan nih gengs, Yerobeam juga mendengarkan cara kematian abdi Allah dari Yehuda itu. Sang raja pastilah tahu betapa Allah begitu tegas bertindak terhadap abdi yang sebenarnya merupakan korban penipuan. Sayangnya, Yerobeam tak mau berubah. Dia tetap menyakiti hati Tuhan dengan menerapkan sistem keimaman yang baru. Akibatnya, ia dan keturunannya dimusnahkan. Sayang ya gengs, tapi itulah yang terjadi. Tuhan memberkati. Hai teman-teman Youth GKI Kanaan, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Kita belajar dari saat teduh kita hari ini, kita harus menaati perintah Tuhan, mengikuti segala perintahnya, tanpa adanya syarat atau ketentuan. Karena Tuhan telah menyayangi kita dan bahkan Dia rela mati bagi kita. Maka itu kita harus menaati perintah Dia. Untuk menutup saat teduh kita hari ini, saya ajak teman-teman semua bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kita sudah menyelesaikan saat teduh kita hari ini, di hari Kamis ini. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan berkati aktivitas kami selanjutnya. Berkati keluarga kami, berkati studi kami, berkati diri kami, berkati teman-teman kami dan orang tua kami ya Tuhan. Kiranya saat teduh hari ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa menjadi penolong dalam hidup kita ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, besok juga masih ada saat teduh lagi ya teman-teman di channel yang sama. Nah, kalau kalian ada pergumulan atau ada pertanyaan, silakan DM Instagram Youth GKI Kanaan. Nah, di hari Sabtu jam 7 malam kita juga ada Zoom Fellowship. Kalian bisa ajak teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, semuanya, supaya makin banyak saudara-saudara kita yang bisa menjadi berkat. Jangan lupa join jam 7 malam di hari Sabtu. Ada Zoom Fellowship. Sekian dulu untuk saat teduh kita hari ini di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.